Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'dah. Teman-teman, saya kasih mukadimah karena ini saya akan membuat video yang berpart-part. Saya ingin berbagi cerita di balik cerita kok adanya bakso nekat, teman-teman ya. Bakso nekat itu seru, teman-teman, karena background saya sebenarnya tidak pernah kerja di baksoan atau menjadi anak seorang bakul bakso. Jadi saya memang asli orang Pringsewu, bukan berdarah Jawa atau maksudnya punya genetik orang Wonogiri atau Solo ya. Dan tidak pernah jadi karyawan, teman-teman. Jadi sangat nol pengalaman di bidang bakso. Oke. Sangat nol di bidang bakso, teman-teman. Cerita ini bermula dari saya kerja di Jawa Barat. Saya kerja di toko sembako, teman-teman. Di situ saya belajar teori-teori bisnis lewat YouTube malahan. Karena dulu saya kerjanya itu di tempat cuman ya tukang packing terigu, gula ya seperti itu, cuci telur gitulah. Tapi saya di situ ada free wifi dan saya bekerja, saya tempelin kuping tiap hari untuk mendengarkan motivator-motivator memberikan ilmunya dan saya pelajari. Dengan itu saya memutuskan untuk keluar dari kerjaan, saya membeli sebuah etalase, teman-teman. Etalase cerita ini. Nah, akhirnya sebelum pandemi itu, sebelum lebaran itu kan, itu sebelum pandemi itu ya teman-teman. Saya memutuskan diri keluar. Padahal di saat itu saya diiming-iming gaji 2 juta bersih, itu udah sangat lumayan bagi saya ya. 2 juta bersih itu. Saya memutuskan diri untuk keluar untuk mencoba usaha, teman-teman. Di sisi lain karena memang saya sudah bosan, gampang bosan orangnya, dan di sisi lain memang sudah ingin cari pengalaman baru gitu ya. Akhirnya kita pulang dan tidak lama sebulan saya pulang dari perantauan Jawa Barat dulu itu dari Purwakarta, terjadilah corona atau virus corona meledak dan lockdown. Dan saya bingung sekali, teman-teman. Padahal bulan itu saya pengen, pas bulan puasa itu saya pengen memulai usaha saya, yaitu entah jualan apapun. Enggak terpikir produknya apa. Tapi saya sudah beli etalase seharga 3 juta, teman-teman. Orang sekampung sudah mengira saya bakal jualan bakso. Ternyata ya enggak ya. Akhirnya etalase saya jual dikarenakan corona dan teman saya tidak berani untuk keluar. Yang partner ya, yang sudah saya obrolkan, dia punya pengalaman di kuliner F&B di Jawa, di Malioboro, di Jogja dan embengnya itu. Pengen kita praktekin ya. Ternyata kalau berkehendak lain, teman-teman ya, malah dia itu dibelikan tanah sama bapaknya, suruh suruh merawat kebunnya. Ya akhirnya okay, saya memutuskan diri untuk menjual barang itu. Lalu saya banting setir, saya langsung ya meraba apa bisnis yang bisa saya jalani setelah saya keluar dari pekerjaan itu. Dan akhirnya tercetuslah karena bapak saya tukang pijat, teman-teman. Saya brandingkan lah akhirnya pijat panggilan. Alhamdulillah itu berjalan, teman-teman ya. Itu langsung berbuah hasil, tapi sangat jauh, teman-teman ya. Jaraknya sampai 25 kilo ya dari tempat desa saya ke Pringsewu. Untuk pertama kalinya mendapatkan pelanggan saya dulu maksudnya lewat Facebook ya, sosial media Facebook. Jasa bisa turut panggilan. Jasanya cuma 50.000, teman-teman. Jaraknya ditempuh 25 kilo. Berangkat malam jam habis isak. Pulang jam 1, jam 2, jam 12. Saya jalani, saya ya karena rintis, teman-teman ya. Tapi di suatu ketika karena itu skillnya bapak saya cuma marketing, akhirnya saya menyadari seperti menyiksa orang tua ya kalau diterus-terusin. Saya sendiri belum bisa mijet gitu. Tapi pijetnya itu sudah sangat bagus sekali prospeknya, sampai ya sampai apa ya, panggilannya sampai ke hotel-hotel urban lah, hotel yang paling bagus di Pringsewu gitu ya. Sangat keren menurutku waktu itu. Tapi suatu ketika saya ada konflik dengan bapak saya sendiri dan akhirnya saya memutuskan untuk usaha sendiri. Saya buka usaha di dunia kelapa, teman-teman ya. Saya berjalan bermodalkan nekat juga sih waktu itu. Tidak ada modal, nol skill. Saya tidak bisa manjat pohon kelapa. Saya mencari gimana caranya dapat kelapa itu, dagangan kelapa. Akhirnya saya punya modal 100.000 kalau nggak salah, teman-teman ya. Saya memutuskan diri untuk langsung coba. Oke, saya teruskan lagi ceritanya. Jadi di dunia pijat bapak dulu ya, saya tarik ke belakang dulu. Dunia pijat bapak saya itu, saya sudah ya punya tabungan ya dari saya kerja di Jawa Barat. Saya tuh beli HP ada dua, satu buat bapak saya khusus buat pijatnya. Saya dari nol ya, beliau nggak bisa Android,
nggak bisa sama sekali Sherlock WA, nggak bisa. Saya ajarin dari nol. Saya belikan motor untuk kendaraan, saya belikan HP Android untuk belajar beliau, untuk panggilan beliau, karena saya kemungkinan bahwa saya akan lepas gitu. Dan ternyata memang ada selisih pendapat perbedaan ya. Ya karena gimana ya? Intinya kalau saya itu orangnya simpel sih. Kalau udah dihargain ya sudah, kita pergi. Nah, singkat cerita, akhirnya saya malah balik ke pondok lagi. Tapi ya itu ada cerita yang akhirnya gagal karena ya partner ya, ternyata bikin usaha juga susah. Terus saya mondok lagi karena berpikir mungkin saya harus cari tempat yang baru, suasana baru, lingkungan baru yang mendukung saya untuk skill up gitu. Saya pindah ke Gading, Wonosari sambil mondok, teman-teman. Di sana saya ada usaha dondang ya, bikin kurungan di situ. Saya sambil ngaji, tapi teman-teman, saya juga sambil rintis konten YouTube ini sebenarnya, YouTube buat ngaji spesial itu. Saya mau brandingin ustadz saya biar, karena ceramahnya beliau itu enak gitu. Cara nasihatnya enak dan lugas, logik dan ada dalilnya. Cocok lah pokoknya. Ternyata tidak sesuai harapan teman-teman, akhirnya ya gagal juga. Saya akhirnya di situ saya memikir, usia udah dewasa ini. Mungkin sudah itu kenal cewek gitu ya. Akhirnya saya kenalan dengan cewek, nggak tanggung-tanggung ya, kenalannya sama anak PKN STAN ya. Kalau teman-teman tahu PKN STAN itu, waduh, kelas tinggi ya. Nggak sengaja sih itu kenalnya, di Facebook, ngobrol sharing-sharing, cocok. Akhirnya saya berpikir, wah kayaknya udah wayahnya ini. Mbaknya itu ASN ya. Saya ngimbangin lah, harus punya penghasilan minimal ya. Akhirnya saya keluar dari pondok, memutuskan, saya ulangi lagi ya, di dunia pondok saya belajar ngaji sambil bekerja di dunia kerajinan di bidang bikin dondang, kurungan burung, kurungan merpati gitu-gitulah. Tapi sebenarnya skill saya sendiri itu bukan seni, bukan ahli seni gitu, bukan tukang gitulah. Saya tuh ahlinya marketing, teman-teman. Saya rasa saya tidak cocok gitu. Karena saya sudah marketing, saya cari pembeli, saya buat sendiri, sangat sangat saya tidak, bukan orang seni ya, bukan tangan seni. Akhirnya saya memutuskan untuk nggak kuat, nggak sanggup, saya lepas lagi usaha punya ustadz saya itu. Tapi di kisah itu saya kenal seorang cewek, yaitu yang anak PKN STAN, yang bibit-bibit bakal berdirinya Pak Sunekat. Lanjut berdua ya.